Cuaca ekstrim hujan badai disertai angin kencang kembali terjadi di kota Sorong, Papua Barat. Atap-atap kios terangkat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyebutkan bahwa tekanan rendah, 1008 HPA, teridentifikasi di Samudra Pasifik Utara, Papua Barat. Banyak pohon tumbang dan menghalangi jalan-jalan utama. Sejumlah mobil dilaporkan tertimpa pohon tumbang. Belum ada laporan terkait korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ada 4 kendaraan, roda 21 unit dan roda 43 unit. Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Kejadian saat ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, mohon izin. Jadi barusan kita sama-sama telah melihat ya salah satu berita pada stasiun televisi yang dengan jelas menginformasikan bahwa baru-baru ini yaitu pada tanggal 8 Desember 2021 telah terjadi fenomena meteorologi berupa badai guntur, hujan lebat hingga angin kencang. Nah, kondisi ini dihasilkan oleh adanya indikasi awan konvektif atau awan penghasil hujan seperti awan cumulonimbus. Nah, mengacu pada fenomena tersebut, pada kesempatan ini kami akan membahas fenomena hujan lebat yang disertai dengan angin kencang tadi yang kira-kira terjadi sekitar jam 1 siang sampai sore hari sekitar jam 5 atau jam 6 waktu setempat. Nah, atau pada sekitar jam 4 sampai jam 8 UTC dengan lokasi atau kejadian berlangsung itu pada wilayah Kota Sorong. Nah, wilayah Kota Sorong ada di sebelah saya yang ditandai. Nah, jadi sebagai informasi tambahan juga bahwa Kota Sorong ini merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian darat Provinsi Papua Barat, yang mana pada bagian utaranya atau bagian atas itu dia berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, dan tentunya ini daerah ini dapat mempengaruhi pergerakan awan di daerah Sorong. Nah, dengan melihat penjelasan fenomena tadi yang mana memiliki dampak yang cukup parah ya, oleh sebab itu saat ini kami akan melakukan beberapa analisis untuk yang pertama mengetahui pengaruh ketersediaan uap air ya, uap air di atmosfer, dan melihat dari indeks stabilitas atmosfernya seperti melihat dari nilai CAPE, kemudian nilai CHIN, nilai K-index, dan beberapa nilai indeks lainnya. Dan kami juga akan mencoba untuk memprediksi apakah ada kemungkinan terjadi fenomena Mesoscale Convective Complex atau MCC pada lokasi dan kejadian tersebut saat berlangsung kejadian hujan lebat ini. Nah, sebelum penjelasan ini dilanjutkan, ada baiknya kami untuk izin memperkenalkan diri. Untuk itu mohon izin, nama saya Silas Leonardus Weyai, dan nanti ada rekan saya juga yang atas nama Mawar Jihan Fadila. Nah, selanjutnya ini merupakan data dan metode yang kami gunakan. Jadi untuk data dan metode yang kami gunakan pada penelitian ini, di mana data yang kami gunakan adalah itu data yang pertama, data dukung berupa data suhu puncak awan dari kanal infrared satelit Himawari 8 menggunakan band 13. Kemudian yang kedua juga ada data udara atas dari Wyoming yang diolah oleh software RAWP dengan versi 5.7. Kemudian kami juga menggunakan data dukung berupa data streamline dari Darwin RSMC atau Bureau of Meteorology. Selanjutnya data tersebut kami mencoba untuk menganalisa yang telah kami susun, yaitu yang pertama adalah analisa interpretasi citra satelit yang mana digunakan untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang terdapat tutupan awan serta jenis awan khususnya di tempat sekitar kejadian berlangsung. Kemudian yang kedua juga kami akan membuat analisa stabilitas udaranya yang dilakukan untuk mengetahui keadaan labilitas atmosfer pada saat kejadian berlangsung. Kemudian ada juga metode yang digunakan untuk mengetahui keadaan labilitas udara ini dengan menganalisis beberapa indeks stabilitas udaranya. Yang terakhir kami menganalisa streamline-nya. Jadi analisa streamline di sini digunakan untuk mengetahui arah pergerakan massa udara dari pusat tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Baiklah, selanjutnya adalah citra satelit yang kami gunakan. Yang kami gunakan di sini ada dua citra satelit, dua software. Yang pertama adalah GRADS. Kami menggunakan GRADS untuk melihat interpretasi dari citra satelit terkait luasan daerah tutupan awan. Kemudian yang kedua, kami juga menampilkan citra satelit menggunakan SATA ID, di mana sebagian bentuk yang berbeda dan juga sebagai pembandingnya antara kedua citra yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini adalah citra satelit yang pertama yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan software GRADS. Nah,
ini adalah outputnya, output citra satelit yang ditampilkan oleh software yang pertama, yaitu GRADS, dengan lokasinya kami sesuaikan dengan daerah kejadian, daerah Kota Sorong, di mana kami sesuaikan untuk menampilkan daerah tutupan awan atau daerah mana saja yang tertutup awan saat kejadian berlangsung, dengan periode yang kami gunakan mulai dari jam 00 UTC sampai pada pukul 12 UTC. Nah, di sini juga kami ingin melihat bagaimana sih pergerakan awan dan keadaan suhu puncak awan yang terjadi. Nah, yang pertama, ini kami menggunakan metode RGB. Jadi di sini untuk melihat kondisi tutupan awan dengan menggunakan perbedaan warna pada tingkat konvektivitasnya. Jadi seperti pada output yang ditampilkan, jadi warna merah itu dia menginterpretasikan kondisi suhu puncak awan sekitar min 70 hingga min 100 derajat Celcius. Dan juga di situ ada warna kuning kemerahan atau jingga ya. Jingga itu dia sekitar minus 40 sampai min 70 derajat Celcius. Nah, kalau dari output yang ditampilkan mulai dari jam 00 UTC ya, 00 UTC sampai pada pukul 12 UTC. Di sini jika kita melihat pada jam 00 UTC untuk daerah Sorong itu dia belum tertutup oleh awan, konvektif pada jam 00. Kemudian sekitar pukul 2, 3 UTC itu perlahan awan konvektif ini dia mulai bergerak ke arah barat dari arah ke arah timur ya, saya ulangi, ke arah timur dari arah barat, dari arah Laut Maluku ke arah Papua Barat ya. Jadi dapat dilihat pada output yang ditampilkan. Kemudian sekitar pukul 4 UTC ya, pukul 4 UTC itu pergerakan awan konvektif itu sudah mulai mendekati dan bahkan sudah hampir menutupi daerah Sorong ya. Dari jam 4 UTC ini awan terlihat mulai mendekati dan diasumsikan pendekatan atau tutupan awan ini yang mengakibatkan adanya hujan lebat tersebut pada kasus ini. Nah, jika dilihat lebih lanjut, ini awan dia terus bergerak ya, sekitar 4 UTC, 5 UTC, 6 UTC, 7, 8, dan 9. Kemudian pada pukul 10 UTC itu dia mulai awan ini dia mulai bergerak menjauh. Ya, awan ini dia mulai bergerak menjauh, menjauhi dari Kota Sorong ke arah, terus melaju ke arah timur Papua ya. Nah, kalau dari interpretasi datanya itu kita melihat bahwa awan konvektif ini ditandai menjauh ketika kondisi daerah Sorong itu mulai perlahan berwarna hijau. Nah, ini adalah interpretasi menggunakan GRADS. Kemudian yang berikutnya merupakan citra satelit yang kami lakukan menggunakan software SATA ID sebagai pembanding di mana tujuannya juga sama sebagai interpretasi citra satelit, tapi di sini kami sebagai pembanding dan sebagai menunjukkan kondisi suhu juga untuk suhu puncak awan pada lokasi kejadian berlangsung. Nah, saat ini adalah output dari citra satelit yang kami gunakan, citra satelit yang kedua yaitu SATA ID, di mana pada software ini dia menunjukkan nilai suhu puncak awan dengan menandai pada lokasi kejadian berlangsung. Seperti citra yang kami tampilkan, dimulai pada pukul 00 UTC sampai pada pukul 6 UTC, di mana pada pukul 0 UTC itu ditandai pada daerah Sorong itu kondisi suhunya bernilai negatif 37,4 derajat Celcius, dan pukul 2 itu jam 2 UTC juga masih negatif 41 derajat Celcius. Nah, perlu diingat bahwa pada saat hari kejadian berlangsung yaitu pada tanggal 8 Desember itu di pagi harinya itu telah terdapat awan konvektifnya. Jadi diasumsikan telah terjadi hujan deras ya, hujan lebat pada pagi hari. Jadi ini menandakan bahwa kondisi atmosfer tersebut sudah memang labil dari pagi. Nah, dilanjutkan kondisi awan kemudian mulai naik ya, dari jam 2 tadi min 41,3 derajat Celcius dia mulai naik hingga min 24,3, lalu naik terus pada pukul 4 juga yaitu sekitar 3,9 derajat Celcius. Nah, di sini pada pukul 4 terlihat suhu yang mulai stabil ya, di mana tidak ada awan konvektif kalau dari software SATA ID. Kemudian jika dilihat pada pukul 5 UTC itu suhu mulai turun lagi berkisar hingga min 47 derajat Celcius. Nah, suhu puncak awan ini dia bergerak turun. Lalu jika dilihat lagi pada pukul 6 UTC suhunya itu tetap terus-menerus turun hingga menjadi minus 66,9 ya. Dia terus bergerak turun, di mana mulai terdapat banyak awan konvektif di sekitar daerah Sorong. Selanjutnya adalah ini adalah pukul 7 sampai pukul 12 UTC. Kelanjutan dari yang tadi. Nah, di mana pada 6 UTC tadi telah dijelaskan bahwa suhu terus-menerus turun ya, sampai pada nilai min 66,9. Nah, setelah pukul 6 tadi, lanjut ke pukul 7 UTC, itu suhu sudah mulai kembali naik ya, dia sudah mulai kembali naik
Jadi puncak dari suhunya itu yang paling rendah itu pada jam 6 UTC tadi, yaitu min 66,9. Nah, perlahan dia mulai naik pada jam 7 UTC, yaitu sekitar min 59,7 derajat Celcius. Lalu dia mulai lagi naik sampai pukul 8, pukul 9 dia naik secara perlahan hingga jam 10 naik lagi min 50,4 derajat Celcius. Kemudian jam 11 dia mulai naik lagi sampai pada pukul 12 UTC, suhunya menjadi min 37 derajat Celcius. Nah, dengan melihat kondisi suhu yang perlahan naik, awan konvektif tersebut diasumsikan bergerak mulai menjauhi wilayah kota Sorong ke arah timur Papua Barat atau ke arah provinsi Papua. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dari streamline. Nah, ini adalah data streamline ya, data streamline sekitaran jam 00 UTC pada tanggal 8 Desember 2021, di mana dari data streamline di atas saya diketahui bahwa terdapat pusat tekanan rendah ya, pusat tekanan rendah sekitar 1008 milibar di bagian utara di atas ya, di bagian utara Papua Barat, khususnya di sekitar Samudra Pasifik. Nah, itu dia bernilai sekitar 1008 milibar. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan interpretasi citra satelit tadi pada slide sebelumnya, di mana arah pergerakan konvektif itu dominan bergerak ke arah timur laut atau timur dari Indonesia. Jadi dengan adanya kondisi tekanan rendah, tentu arah angin secara global akan mengalir atau mengarah pada daerah dengan tekanan rendah ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan ini tentu mempengaruhi adanya pergerakan awan konvektif yang ditampilkan oleh citra satelit pada GRADS maupun SETA ID tadi. Nah, baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang indeks stabilitas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mawar Jihan Fadila. Disilakan. Di sini saya akan menjelaskan suatu analisa dari stabilitas atmosfer. Nah, suatu stabilitas atmosfer ini itu terdiri dari beberapa indeks yang seperti kalian lihat ya, berada di layar ini. Itu ada indeks stabilitas di mana ada CAP, terus ada CHIN juga, ada K-index, terus ada misal Showweather Index ya, atau SI. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih, kita harus tahu nih apa sih itu CAP, apa sih itu CHIN. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori tersebut. Nah, yang pertama itu ada CAP, di mana suatu konvektif available potential energy, sebut saja itu merupakan suatu jumlah energi yang biasanya itu dimiliki oleh partikel udara jika mengalami kenaikan secara adiabatis Junov. Jadi ketika semakin besar CAP-nya itu, biasanya itu maka adanya potensi konvektif yang semakin besar pula. Ada deep convection, jadi kayak macam contohnya pada kriteria tersebut, misalnya 1 sampai 1500 ya, itu misalnya energinya rendah, terus kayak lebih besar dari 2500 energi atau potensinya itu untuk menghasilkan suatu awan konvektif tuh besar juga gitu. Terus yang kedua itu ada CHIN, di mana itu adalah convective inhibition energy, di mana dia itu istilahnya itu kayak anti cap. Jadi kalau semisal CHIN itu dia semakin tinggi nilainya, maka hambatan konveksi yang tinggi juga, sehingga atmosfer itu akan cenderung stabil dan awan-awan konvektif itu biasanya sulit terbentuk, biasanya seperti itu. Terus selanjutnya itu ada K-index, di mana biasanya ini biasanya itu digunakan dalam mengidentifikasi potensi konvektif. Ya sama juga, cuman dalam kriterianya itu bisa dilihat di situ, misal 19 sampai 25 itu konvektifnya ringan. Nah, selanjutnya seperti kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada lift index, di mana biasanya ini dia itu mengukur suatu gaya angkat partikel udara, di mana ketika dia dinaikkan dari lapisan troposfer yang terendah itu ke troposfer tengah. Nah, itu biasanya lift index, di mana dengan kriteria tersebut ya, ketika dia lebih besar dari 0 dia akan stabil, terus selanjutnya dia kurang dari min 6 itu dia akan sangat labil. Nah, selanjutnya itu ada Showweather Index nih. Nah, itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya, lift index, cuman dia tuh mengukur gaya angkat partikel udara, di mana dia itu dinaikkan dari troposfer bawah misalnya 800 milibar nih ke troposfer tengah 500 milibar, di mana pada lebih dari +3 ya itu biasanya tidak terjadi shower atau rintik-rintik hujan. Terus kalau 0 sampai dengan 3 itu kemungkinan shower, dan selanjutnya itu bisa dilihat dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya ini ada total index atau TTI ya. Nah, di sini biasanya tuh dalam kriteria tersebut ya, misalnya dia lebih dari maksudnya dalam rentang 45 sampai 50 itu konvektifnya akan gimana, mungkin potensinya akan terjadi potensi petir seperti itu ya, bisa dilihat di situ ya. Hampir sama dengan sebelumnya ya. Yang penting kita lihat dari sini ya, potensi untuk menghasilkan suatu awan-awan konvektif biasanya. Nah, kalau sweat di sini bisa dilihat ya, dari misal kriterianya kurang dari 135 nih, maka indikasi konvektif yang terjadi itu masih ringan. Terus kalau dia lebih besar atau sama dengan 239 itu indikasi konvektif yang terjadi itu akan semakin kuat ya, seperti kayak gitu.
Baik, selanjutnya di sini merupakan suatu penerapan dari aplikasi RAOP, di mana data yang digunakan ini ya, ini merupakan suatu data over air sounding ya yang kami gunakan pada tanggal 8 Desember 2021 yang masih baru ini, ya di mana pada jam 00 dan 12 UTC ya, di mana kalau sounding itu kan penerbangannya 2 kali 00 dan 12 UTC, khususnya di Indonesia, di mana di situ kami mengambil dari Statmed Domine Edward Ossoff ya, Sorong dengan kode WMO 97502. Dimana ya kami melihat dari parameter ya, misalnya indeks stabilitas udara ya yang saya jelaskan sebelumnya, itu sebagai suatu acuan untuk menganalisis stabilitas udara ya, biasanya sebagai pendukung terbentuknya pertumbuhan awan konvektif di wilayah tersebut. Baik, selanjutnya di sini merupakan suatu penerapan dari aplikasi RAOP 5.7, di mana di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat dari indeks-indeks stabilitasnya, ini bisa terlihat ada K-indeks, terus ada SWE, terus ada CAP-nya juga, ada TIM-nya juga. Nah, terus nanti teman-teman bisa nih geser-geser segini, digeser, misal pada lihat di bagian sini ya, RAOP datanya, misal ini pada lapisan 700. Nah, memiliki berapa tekanan ini, memiliki RH berapa, seperti kayak gitu. Nah, misal di sini ya, kita lihat dari permukaan lah, 1000. Lapisan 1000 ini sudah RH-nya sudah 74%, terus naik lagi 69, terus naik lagi misal pada lapisan 800 yaitu sudah 800 itu udah 71% RH-nya. Nah itu merupakan suatu lapisan tersebut itu sudah terdapat kandungan uap air yang cukup atau lembab, dimana pada kandungan uap air ini itu biasanya sebagai pendukung dari droplet inti kondensasi pada pertumbuhan awan-awan konvektif. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kondisi atmosfer itu sangat lembab ya, atau bahkan misalnya nanti ada yang sampai 92% RH-nya. Jadi tentu saja itu kondisi tersebut kan ya sangat lembab ya. Jadi secara tidak langsung itu menandakan terjadinya hujan. Jadi sebelumnya itu akan potensi terbentuknya awan tuh ada dan terjadinya hujan juga akan ada gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat dari RH-nya juga bisa lihat dari sini ya, kondisi kandungan uap airnya. Terus pada aplikasinya juga kita bisa melihat signifikan levelnya ya, atau lift parcelnya, terus bisa melihat inversinya juga ya. Nah ini misal gini, nah ini LCL ini misal salah satu contohnya LCL. Nah jadi pada tahap LCL ini itu sudah ada yang namanya di mana LCL ini itu merupakan suatu ketinggian di mana pada parcel udara itu dia tuh menjadi jenuh. Jadi ketika RH-nya 100% ya. Jadi ketika dia itu dinaikkan secara adiabatis kering. Nah, biasanya pada level tersebut ya LCL ini itu biasanya sebagai estimasi sih tinggi dasar awan yang terbentuk dari mekanisme pengangkatan tadi gitu. Terus selanjutnya ini ada CCL. Nah, CCL itu sudah terjadi kondensasi konvektif di mana pada ketinggian parcel udara itu ketika dia itu dipanaskan, maka dari permukaan itu akan naik secara adiabatis juga sehingga mencapai titik terjenuhnya dan terjadi proses kondensasi. Nah, biasanya di sini pada CCL ini juga sebagai estimasi tinggi dasar awan konvektif atau cumulonimbus yang terbentuk dari proses-proses konveksi panas karena suatu pemanasan yang berada di permukaan ini. Ya, jadi kurang lebih ya seperti itu. Nah, jadi kalau LF ini ya, atau misalnya level of reconvection itu sudah diperlukan untuk perkiraan ya pertumbuhan awan badai yang terjadi pada sekitaran sini gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya coba kalau kita ganti ini kan tadi 00 UTC, jadi kita ganti ya di 12 UTC, kita plot. Nah ini ya sudah ya 12 UTC, terus kita analyze parcelnya terus di sini ada significant level jadi bawah sini. Nah ini kita bisa lihat semisal ini kan pada suhu permukaan sudah mencapai 79%, terus saya naik lagi ke misal 800 ya, ini sudah 76. Nah 76 terus naik masih tinggi ya, terus di sini ya, sini sudah 800 saja sudah 82% RH-nya ya teman-teman sambil ya. Terus di sini 81 ya masih tinggi, itu 700, lapisan 700 milibar, di sini 700 ya masih tinggi. Terus kita naik lagi, tambah tinggi di 600 milibar, di lapisan 600 sudah 90 ya, 90. Terus coba kalau kita naik lagi, naik ke 500 ya, 72. Nah kita bisa lihat nih kan tinggi kan
sekitaran ya 60 lebih ke atas, bahkan di sini masih 81 ya di 700 ini, bahkan yang 600 saja sudah 90% RH-nya. Nah ini kan kalau RH semakin besar ini kan sudah mengindikasikan kan bahwa kandungan uap air itu semakin besar, sehingga dia tuh ada potensi pembentukan hujan gitu, karena dia kan atmosfer pada rentang istilahnya pada lapisan tersebut ketika dia lembab dia akan menghasilkan hujan. Jadi kalau misalnya kita lihat nih pada lapisan sekian ya, misalnya 500 aja sudah 85 gitu, apalagi kalau di bawahnya kan itu sudah terbentuk hujan, apalagi kalau di bawahnya nih. Nah, jadi bisa jadi itu kita bisa mengindikasikan bahwa awan-awan tersebut akan banyak dan deras gitu, intensitasnya akan tinggi gitu, karena kita bisa lihat ya di beberapa lapisan aja tinggi-tinggi gitu. Ya itu secara garis besar ya teman-teman. Nah sebenarnya kurang lebih sama ya, kita lihat di sini juga capnya, terus timnya, stabilitas atmosfernya, seperti itu. Nah baik, selanjutnya di sini ada hasil output dari aplikasi RAUP ya, RAUP yang tadi yang saya jelaskan. Nah di sini dari tabel tersebut itu merupakan suatu indeks-indeks stabilitas yang kami peroleh dari RAUP tersebut, di mana melalui indeks ini, pada indeks pengamatan ini itu diperoleh bahwa pada pengamatan pada 8 Desember ini, yang pertama itu ada jam 00 UTC, di mana capnya ini tergolong dalam klasifikasi yang lemah, yakni 151 Joule per kilogram, dengan convective inhibition-nya atau CIN-nya itu min 132 Joule per kilogram. Ya, jadi kalau misalnya dia capnya 151, terus CIN-nya atau hambatannya min 132, maka ya mungkin akan terjadinya konvektif gitu. Jadi kita melihat dari jam 00 UTC itu akan terjadi potensi indikasi konvektif yang terjadi. Terus selanjutnya itu ada nilai K-index, di mana dia itu tergolong dalam klasifikasi moderate, yakni 28,2. Jadi saya sudah buktikan tadi ya, tadi di RAUP tadi itu masih moderate juga ya, termasuk moderate maksudnya. Nah hal ini itu secara tidak langsung menandakan bahwa terdapat suatu kandungan uap air yang mendukung terbentuknya suatu awan penghasil hujan ya, sebagai inti kondensasi. Selanjutnya di sini ada lift index, di mana senilai min 0,5 yang mengindikasikan bahwa keadaan atmosfer pada jam 00 UTC ini itu dalam keadaan labil. Nah, selanjutnya ada Solwater Index ya, di mana 2,6 ini tadi kan kalau di RAUP itu dalam klasifikasi moderate. Jadi di mana di sini keterangannya dia itu mengindikasikan adanya suatu shower atau hujan ledit rintik. Selanjutnya itu ada nilai total index, di mana pada saat dia mencapai 40,1 dia itu masih tergolong lemah ya. Jadi tadi syaratnya ya, bisa dilihat tadi tabel-tabel sebelumnya. Nah selanjutnya di sini ada sweat, di mana dia itu senilai 229,4 Joule per kilogram, di mana dia termasuk klasifikasi yang moderate. Selanjutnya pada jam 12.00 UTC ini nilai capnya itu dia menurun pada pengamatan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ 151 ke 53 itu kan jauh sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan dari interpretasi satelit cuaca ya, itu jam 12 UTC itu ya mungkin dia itu awannya itu akan semakin hilang. Jadi ya melewati 4, 5, 6 itu pas jam 12 atau enggak 10, 12 itu sudah awannya sudah menggeser ke menggeser ke sorong, ke arah ke sana ya. Jadi awannya sudah nggak ada di sorong lagi, awan-awan konvektif itu. Nah selanjutnya CIN-nya itu min 180 Joule per kilogram. Jadi ya bisa dilihat ya, karena CIN-nya juga tinggi, terus capnya jatuh drastis ya dari jam 00 UTC itu. Jadi ya mungkin atmosfer tersebut sudah stabil gitu. Oh, dengan nilai K-indeksnya juga masih klasifikasi moderate, yakni 33,4 dengan lift indeksnya. Nah, di sini lift indeksnya di mana 1,6 ini dia itu mengindikasikan bahwa keadaan atmosfer pada jam 12 UTC ini sudah stabil. Di mana SI-nya itu masih 1,6 ya, mengindikasikan adanya shower yang masih ada. Terus nilai total indeksnya itu 42, yakni masih tergolong lemah. Dan kemudian sweat-nya itu sekitar 259,9 Joule per kilogram. Jadi ini masih tergolong tinggi sekali ya, dari 00 UTC sweat-nya di sini ya bertambah ya. Jadi indikasi konveksi yang terjadi itu kuat gitu. Nah, jadi pada data pengamatan pada jam 12 UTC ini ya bisa dilihat kan itu terdapat suatu penurunan dari beberapa parameter, di mana yang mengindikasikan bahwa potensi untuk terjadinya awan penghasil hujan ini itu mungkin dapat terus bertumbuh, tapi dia itu semakin kecil gitu. Namun bisa dilihat ya dari parameter yang sweat tadi dan K-index tadi itu masih mengindikasikan adanya potensi awan-awan konvektif yang mungkin tidak sebesar dari peluang-peluang pada jam-jam sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini ada grafik, di mana di sini ada profil cap dan di sini ada profil CIN. Di mana di sini yang membedakan dari data sebelumnya, di sini kita bisa lihat nih jam-jam 01 UTC, jam
2 UTC, juga bahkan 3, terus bahkan lebih ya, sampai jam 12 UTC pun ada gitu. Jadi kalau kita melihat dari acuan dari upper air sendiri, itu kan cuma hanya jam 00 UTC dan 12 UTC, karena di Indonesia sendiri hanya diterbangkan pada jam tersebut. Jadi di sini saya mengambil lagi dari data model yang saya ambil dari CMWF, di mana untuk profil cap-nya ini, kalau teman-teman lihat, itu pada jam 00 UTC sudah menunjukkan tingginya ya 900 ke atas lah, kurang lebih gitu. Nah ini udah lumayan ya, jadi pas sampai dia jam-jam ya 012 ya 4 ini, jam 0 sampai 4 UTC ini, dia tuh mengalami suatu kenaikan. Jadi jadinya seperti itu. Nah di sini kan kita bisa lihat, oh dia mengalami suatu kenaikan, jadi mana-mana saja nih jam 12 ya otomatis dia udah rendah di bawah ini, udah tingginya ya sekitar 500 ya nilai cap-nya ini. Nah kita bisa lihat nih pas jam 4 UTC itu turun drastis ke 5 UTC gitu ya, begitu cepatnya gitu cap itu menurun ya, menurun drastis kalau dilihat di situ. Nah, kita bisa lihat nih ya, dari jam 00 UTC sampai 4 UTC istilahnya sudah ada potensi adanya kondisi konvektif itu, jadi bisa dilihat ya. Terus untuk chain ini, nah ini dari jam 0 UTC itu dia mengalami kenaikan ya, dari 0 sampai 3 kenaikan, bahkan sampai 5 ya, turun pas 04 ya, maksudnya 3 UTC turun sedikit, terus naik lagi 4 UTC, jadi itu juga semakin, chainnya juga semakin besar. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, nah perbedaan dari data sebelumnya upper air ya, yang mana cuma hanya 0 UTC dan 12 UTC aja gitu. Jadi betul, jadi 12 UTC itu cap-nya menurun drastis gitu. Tapi kan kita bisa melihat ya, kalau misalnya 00 UTC sampai 4 UTC itu kan sudah mengalami kenaikan yang drastis ya, jadi sobat tinggi 2700 sudah ada indikasi yang kuat seperti kayak gitu. Selanjutnya di sini ada profil vertical velocity ya di kota Sorong, di mana saya ambil juga dari data model ya SMWF, di mana di situ pada satuan Pascal per second ya, yang kita tahu bahwa ketika pada satuan tersebut dia itu nilainya ketika dia semakin negatif maka velocity-nya itu akan semakin kuat. Jadi kalau dia pada satuan meter per second itu ketika dia positif itu maka dia punya velocity-nya semakin kuat, karena ini satuannya Pascal per second ya, jadi ketika dia negatif itu akan semakin kuat. Jadi hal itu menunjukkan bahwa pada rentang lapisan tersebut itu terdapat suatu pergerakan udara vertikal ke atas, di mana dia itu membawa suatu massa udara yang lembab ke lapisan atas, sehingga pada suatu ketika dia itu akan berpotensi menghasilkan suatu awan-awan konvektif atau awan penghasil hujan ini yang menjulang tinggi, yang berpotensi pada terjadinya hujan-hujan lebat ya. Jadi kita melihat velocity-nya seperti itu ya, dia itu pada jam 00 ini itu masih min ya, dia malah min ke lapisan ya, itu lapisan 800 ya, 800 milibat. Nah terus ke 2 UTC juga dia semakin ini masih min ya, terus dia naik lagi pada lapisan 500, nah dia mengalami kenaikan. Terus ini kita acuannya di 800 ya, 800 itu masih minus juga. Terus 4 ini 800-nya minusnya minus 0,55 ya, yang paling drastis ya. Jadi bisa dilihat nih pada jam 4 UTC sudah hujannya, bisa jadi hujan tersebut indikasinya besar ya, jadi karena dia itu min 0,55 gitu daripada jam-jam sebelumnya, dia itu paling tinggi nilainya. Nah terus di situ ada jam 5 UTC ya, yang masih mengindikasikan bahwa paling tinggi itu di 500 ya, itu sudah min 1 malahan ya teman-teman. Terus 6 ya, ini 6 pas jam 6 UTC itu sudah mengalami namanya perubahan, jadi pas dari lapisan 1000 ini ke 900 itu sudah positif nih nilainya, jadi velocity-nya semakin lemah kan, jadi sudah 6 terus diikuti oleh 7, bahkan jam 12 UTC-nya tuh 12 UTC-nya udah kembali nih, tapi minnya mungkin seberapa sekian, min di sini kecil ya, masih agak kecil ya, tapi dia ke positif lagi nih, positif dari 900 sampai 400 tuh masih positif, jadi istilahnya lemah lah. Nah kita bisa lihat ya, dari 4 UTC itu paling besar ya sampai 45, bahkan 5 ini sudah min 1 ya, udah pada 900 udah min 1 ya. Secara garis besar seperti itu ya, ketika dia semakin minus itu velocity-nya itu akan semakin kuat. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya kelembapan relatif ya, tadi kita juga sudah lihat di Raokan. Nah ini kelembapan relatif pada 00 UTC sudah mencapai ya sekitar 75, di sini 80 lah, 75 sampai 80, itu sudah 900 sudah sekian persen. Terus kita fokus ke jam 4 UTC, itu nilainya sudah 90 ya.
tadi 90, ya 90 sudah tinggi banget itu kandungan uap airnya, sehingga dia itu bisa menghasilkan awan penghasil hujan ya. Apalagi pas vertical velocity-nya juga ya besar juga di situ. Terus 5 UTC lagi ya masih 90 ya, antara rentang 85 sampai 90-an. Ya, terus kita lihat lagi ke 12 UTC. Ya 12 UTC dari 1000 ke 900 sudah turun ya. Pada 900 itu sudah rentang 80 sampai 85 ya, sekitaran itu. Terus pada lapisan 700 yang tadi kita coba di raup juga, itu sampai lapisan 400 semakin tinggi ya. Dia punya RH-nya. Ya, bisa dilihat dari situ juga. Ya fokus kita hanya 4 UTC karena tadi menurut saya lebih mengindikasikan pada jam tersebut sudah terjadinya suatu atmosfer yang konvektif gitu, menghasil hujan. Ya, dan juga pada citra satelit itu kan ini ya istilahnya jam 4 itu sudah terjadinya awan konvektif, sudah terlihat di situ tuh pada jam 4, 5, 6 bahkan sudah ada di situ gitu. Jadi sudah hujan. Jadi di sini kita hanya melihat stabilitas udaranya gitu. Ya kita melihat RH-nya sekian dan cukup tinggi RH-nya, ini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya kita melihat apakah kasus tersebut disorong pada tanggal 8 Desember 2021 itu termasuk MCC. Jadi sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu nih apa itu MCC. Jadi MCC ini merupakan suatu bagian dari mesothelial convectivism atau MCS biasa disebutnya, yang mana merupakan suatu sistem cuaca konvektif di mana karakteristik fisiknya itu dapat diamati atau dapat dilihat dengan menggunakan citra satelit pada kanal infrared. Nah, di sini saya kutip dari Maddox bahwa untuk kriteria MCC sendiri itu bisa dilihat dari mungkin selimut awannya itu dengan suhu pada kanal IR itu harus kurang atau sama dengan min 30 derajat Celcius dengan luasannya itu lebih besar dari 100.000 km persegi. Terus yang kedua itu ada inti awannya di mana suhunya itu harus kurang dari min 52 derajat Celcius dengan luasannya itu harus lebih besar sama dengan 50.000 km persegi. Di mana dengan durasi masa hidupnya atau bertahan pada lokasi tersebut itu harus minimal 6 jam atau bahkan lebih. Terus yang terakhir itu kita melihat dari eksentrisitasnya, di mana itu harus lebih besar sama dengan 0,7. Selanjutnya di sini untuk prosedur untuk mendapatkan tabel tersebut ya, tabel yang di atas ini itu sebelumnya kita lihat nih dari data NC-nya, di mana akan diolah oleh MATLAB ya. MATLAB ini saya menggunakan MATLAB versi 2018, di mana sebelumnya kita lihat dulu nih data NC ini itu kan bisa diperoleh di mana saja ya, data NC banyak juga referensinya. Nah kita lihat dulu olah di grad, apakah luasan tersebut itu kita cocokkan luasan ini kita mau ambil gitu kan. Terus selanjutnya kita olah lagi di aplikasi MATLAB sehingga mendapatkan tabel tersebut. Nah di sini kita bisa lihat nih apakah tabel ini mengindikasikan adanya MCC. Nah bisa dilihat tentu saja tidak ya teman-teman, karena kita bisa lihat nih jamnya itu hanya berlangsung 3 jam saja. Sedangkan kalau kriteria MCC itu kan harus mengikuti 4 kriteria tadi, di mana satu kriterianya itu durasinya itu harus lebih besar dari 6 jam. Tapi di sini hanya 3 jam sehingga di sini tidak termasuk MCC ya. Nah, tapi pada jam 5, 6 dan 7 ini dia itu sudah termasuk MCC ya. Jadi kayak luasannya pun besar, terus bentukannya ini besar, luasannya itu melebihi ya. Melebihi ya, istilahnya termasuklah istilah MCC ini. Jadi kalau dilihat dari tabel ini pada jam tersebut itu mencukupi, cuman pada jamnya saja yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Baiklah, sekian penjelasan yang telah kami lakukan. Jika teman-teman ada saran, masukan, atau ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kami berdua melalui email kami. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam sejahtera untuk kita semua.